Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Wahyudi. Di sini saya akan presentasi tentang sustainable report dari sebuah perusahaan. Sebelumnya, apa itu pengertian sustainable report? Sustainable report memungkinkan organisasi untuk mempertimbangkan dampak mereka pada berbagai masalah keberlanjutan. Ini memungkinkan mereka untuk lebih transparan tentang resiko dan peluang yang mereka hadapi. Sustainable report adalah platform atau utama untuk mengkomunikasikan kinerja dan dampak keberlanjutan. Laporan keberlanjutan dalam bentuk dasarnya adalah laporan tentang kinerja, lingkungan, dan sosial organisasi. Ialah dari proses sustainable report adalah memastikan organisasi mempertimbangkan dampaknya terhadap masalah keberlanjutan ini dan memungkinkan mereka untuk transparan tentang resiko dan peluang yang mereka hadapi. Komponen apa saja yang ada pada sustainable report? 1. Pernyataan CEO yang secara singkat memperkenalkan visi dan pendorong di balik sustainable report. 2. Konteks keberlanjutan. Konteks keberlanjutan yaitu jenis analisis SWOT yang menjelaskan apa yang terjadi di tingkat pasar dan industri. 3. Terinspirasi oleh analisis SWOT. Penelitian dampak dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dampak negatif utama organisasi dan resiko bisnis, dalam di mana indikator untuk mengukur kemajuan juga didefinisifikasi. 4. Identifikasi pemangku kepentingan utama organisasi dan masalah yang paling mengkhawatirkan mereka. 5. Analisis materialitas, di mana kekhawatiran utama organisasi 4 dan pengaku kepentingan 5 diidentifikasi sebagai prioritas. 6. Tinjauan kinerja dari waktu ke waktu, di mana kemajuan dari waktu ke waktu dibagikan melalui indikator dan metrik utama. Kemudian, manfaat sustainable report. Bagi pihak internal, manfaat sustainable report adalah peningkatan pemahaman tentang resiko dan peluang. 2. Menekankan keterkaitan antara kinerja keuangan dan non-keuangan. 3. Mempengaruhi strategi dan kebijakan, manajemen jangka panjang dan rencana bisnis. 4. Memperlancar proses, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. 5. Tolok ukur dan penilaian kinerja berkelanjutan sehubungan dengan hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela. Dan berikutnya, menghindari terlibat dalam kegagalan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dipublikasikan. Selanjutnya, membandingkan kinerja secara internal dan antara organisasi dan sektor. Bagi pihak eksternal, keuntungannya adalah mengurangi dampak lingkungan sosial dan tata kelola yang negatif. Kedua, meningkatkan reputasi dan loyalitas mereka. Yang ketiga, memungkinkan pemangku kepentingan eksternal untuk memahami nilai sebenarnya organisasi serta aset berwujud dan tidak berwujud. Kemudian pengungkapan standar dalam sustainable report menurut GRI G3 Guidelines. Masyarakat yaitu memusatkan perhatian pada dampak organisasi terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi dan menggunakan berbagai
mana resiko yang mungkin timbul dari interaksi dengan lembaga sosialnya. Hak asasi manusia yaitu adanya transparansi dalam mempertimbangkan pemilihan investor dan pemasok atau kontraktor dalam melaksanakan kegiatannya. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajiban dan kesetaraan. Ekonomi yaitu menyangkut dampak yang dihasilkan perusahaan pada kondisi ekonomi dari stakeholders dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Lingkungan yaitu menyangkut dampak yang dihasilkan perusahaan terhadap makhluk di bumi dan lingkungan sekitar termasuk ekosistem, tanah, udara, dan air. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.